Assalamualaikum teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sasaran dan fungsi evaluasi pembelajaran. Apakah kalian semua sudah siap? Yuk, mari disimak videonya. Fungsi utama evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran ini dapat digunakan untuk meningkatkan cara belajar peserta didik. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan remedial atau pengayaan. Oleh karena itu, suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau kegagalan peserta didik dengan pertimbangan hasil evaluasi pembelajaran. Menurut Dr. Elis Rataulan, SSI, MT, dan Dr. Harusdiana, MM, pengantar Prof. Dr. Hasutiyat Trimansyah, dalam buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum evaluasi pembelajaran dan fungsi khusus evaluasi pembelajaran. Pertama, fungsi umum evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini merupakan tujuan instruksional khusus. Maka, dengan fungsi tersebut dapat diketahui tingkat penguasaan materi pelajaran yang dikuasai oleh para peserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik. Kedua, fungsi khusus evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui efektivitas proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh pendidik. Maka, dengan fungsi ini, pendidik dapat mengetahui berhasil atau tidaknya mereka dalam mengajar. Nah, rendahnya belajar yang tercapai atau yang dicapai oleh peserta didik tidak hanya disebabkan oleh kemampuan peserta didik saja, tetapi juga dapat disebabkan oleh kurang berhasilnya pendidik dalam mengajar. Melalui penilaian ini, untuk menilai kemampuan guru dan hasilnya dapat dijadikan bahan dalam meningkatkan usahanya atau usaha pendidik, yaitu dalam tindakan mengajar di tahap selanjutnya. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran menurut M. Ngalim Purwanto dibagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada setiap akhir semester pelajaran, dan fungsinya yaitu untuk memperbaiki proses belajar mengajar atau memperbaiki program satuan pelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan setiap catur bulan atau semester, atau setelah peserta didik menyelesaikan suatu unit atau bagian dari mata pelajaran tertentu. Penilaian sumatif ini berfungsi untuk menentukan angka atau hasil belajar siswa dalam tahap-tahap tertentu. Yang ketiga, penilaian penempatan atau placement, yaitu hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Penilaian penempatan ini berfungsi untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat, penilaian diagnostik, yaitu untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Fungsi evaluasi pembelajaran selanjutnya yaitu menurut Kebib Toha. Menurut beliau, fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, bagi guru. Bagi guru, fungsi evaluasi pembelajaran yaitu pertama, untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, mengetahui posisi masing-masing individu peserta didik dalam kelompok. Yang ketiga, mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memperbaiki proses belajar mengajar. Dan yang kelima, menentukan kelulusan-kelulusan peserta didik. Selanjutnya, bagi peserta didik. Bagi peserta didik,
evaluasi pembelajaran yang pertama untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajarnya. Yang kedua, untuk memperbaiki cara belajar. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dalam belajar. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran bagi sekolah. Yang pertama, mengukur mutu hasil pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah. Yang ketiga, untuk membuat keputusan dalam peserta didik. Yang keempat, untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Selanjutnya, bagi orang tua. Yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar anaknya. Yang kedua, untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta pendampingan kepada anaknya dalam usaha belajar. Yang ketiga, untuk melakukan pemilihan jurusan atau jenis sekolah lanjutan bagi anaknya. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran bagi masyarakat dan pemakai jasa pendidikan. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan sekolah. Yang kedua, ikut memberikan kritik dan saran untuk perbaikan bagi kurikulum pada sekolah. Yang ketiga, lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya membantu lembaga pendidikan. Sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang dititik pusat pengamatan, karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Maka dengan demikian, sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya meliputi input, transformasi, dan output. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai input. Calon peserta didik sebagai pribadi yang seutuhnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Ia menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat ukur. Aspek spiritual paling sedikit mencakup 4 hal, yaitu pertama, aspek kemampuan yang digunakan untuk dapat diterima sebagai calon peserta didik dalam rangka mengikuti program pendidikan tertentu. Maka, para calon peserta didik ini harus memiliki kemampuan yang sesuai atau yang memadai, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran pada program pendidikan tertentu, peserta didik tidak akan mengalami banyak kesulitan atau hambatan. Sehubung dengan itu, maka pembekalan yang dimiliki oleh calon peserta didik perlu dievaluasi terlebih dahulu, guna mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh setiap calon peserta didik dalam mengikuti program tertentu. Adapun alat yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan untuk menilai kemampuan siswa adalah tes bakat atau aptitude test. Kedua, aspek kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dan menunjukkan wujudnya dalam tingkah laku. Maka, sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik ini perlu dievaluasi kepribadiannya masing-masing. Karena, baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan tertentu. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkapkan kepribadian seseorang adalah dengan menggunakan tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga, aspek sikap. Sikap pada dasarnya merupakan bagian dari perilaku manusia, sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang terpancar keluar. Karena sikap ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan. Nah, dalam memperoleh informasi mengenai sikap seseorang ini sangatlah penting. Oleh karena itu, aspek sikap perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu. Yang keempat, aspek inteligensi atau aspek kecerdasan.
Untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang, digunakan tes inteligensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Maka, dalam hal ini, yang terkenal adalah tes yang dibuat oleh Binet dan Simon, yang dikenal sebagai tes Binet-Simon. Nah, dari hasil tes akan diketahui IQ atau Intelligence Quotient orang tersebut atau calon peserta didik tersebut. Dan IQ bukanlah kecerdasan calon peserta didik. IQ berbeda dengan inteligensi karena IQ hanyalah angka yang memberikan indikasi tinggi atau rendahnya inteligensi seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transformasi. Telah dijelaskan bahwa banyak unsur yang terdapat dalam transformasi ini, yang semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian guna memperoleh hasil pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya, jika disoroti dari segi transformasi, maka objek dari evaluasi pendidikan meliputi: pertama, bahan pelajaran atau materi. Bahan pelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang dibutuhkan oleh pendidik atau instruktur untuk perencanaan pembelajaran bahan ajar, yang juga dapat diartikan sebagai seperangkat bahan atau materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan bagi peserta didik untuk belajar. Kedua, metode mengajar dan teknik penilaian. Metode pengajaran adalah suatu ilmu pengetahuan tentang cara-cara yang dipergunakan dalam pekerjaan pendidik, atau bisa juga diartikan bahwa metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang pendidik atau instruktur dengan metode pengajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda-beda dengan cara-cara yang ditempuh untuk memperkuat peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Yang ketiga, sarana atau media pendidikan. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran yang merupakan penunjang utama bagi terselenggaranya suatu proses kegiatan belajar. Yang keempat, sistem administrasi. Kegiatan sistem administrasi ini yaitu untuk mengumpulkan data, pengolahan data, dan menyusun perencanaan dengan administrasi sangat penting dalam transformasi. Dengan demikian, juga dalam berorganisasi, maka dalam melaksanakan kegiatan organisasi diperlukan administrasi, misalnya administrasi keuangan, absensi peserta didik, pendidik, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, yang kelima, pendidik dan unsur-unsur personal lainnya. Pendidik meliputi mendidik, mengajar, dan melatih atau membimbing. Mendidik berarti mengembangkan dan melanjutkan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan mengajar berarti mengembangkan dan melanjutkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih atau membimbing berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik. Itulah sebabnya mengapa setiap pendidik perlu melihat dirinya sendiri dan memahami konsep dirinya. Misalnya, dalam berpenampilan, pendidik harus mampu menarik simpati para peserta didiknya. Karena jika seorang pendidik dalam berpenampilannya sudah tidak menarik, maka akan terjadinya suatu kegagalan. Pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya kepada para peserta didik. Maka, pendidik harus memahami hal ini dan berusaha mengubah dirinya menjadi simpatik. Begitu juga dalam hal kepribadian lainnya. Nah, yang terakhir, sasaran evaluasi pembelajaran yaitu output. Adapun dari segi output,
yang menjadi sasaran evaluasi pembelajaran adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik. Setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Baik teman-teman semuanya, segitu saja video pemaparan mengenai sasaran dan fungsi evaluasi pembelajaran. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat bagi kalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.